Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Goku saat ini berdiri diam di bekas medan pertempuran, menatap lurus ke depan dengan ekspresi tenang sambil memikirkan situasi saat ini. Dia melihat meskipun satu musuh utama sudah kalah, tapi para musuh berjubah masih terus berdatangan. Dengan wajah yang semakin serius, Goku mulai memikirkan siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dia tahu penyihir celestial sedang melakukan penyerangan ke alam surgawi, makanya Goku penasaran siapa yang sudah melakukan semua ini. Apakah ada sosok lain seperti musuh yang sudah dia kalahkan ini? Sampai tiba-tiba hologram Daishinkan muncul di langit dengan ukuran yang jauh lebih besar daripada sebuah planet. Semua orang dari berbagai semesta segera melihat hal tersebut untuk mendengarkan apa yang bakalan Daishinkan katakan pada penduduk semesta. Daishinkan berkata dia akan memberikan informasi yang sangat buruk. Penyihir celestial telah berhasil mengalahkan pasukan surgawi dan merebut kepompong terakhir. Saat mendengar hal itu, baik Goku, Gohan, dan Piccolo yang berada di tempat berbeda menunjukkan ekspresi yang cukup terkejut. Dengan Goku saat ini yang masih diam memperhatikan dengan seksama, Daishinkan memperingatkan semua pejuang termasuk para dewa di medan tempur untuk mempersiapkan diri mereka. Ancaman sebenarnya yaitu Zarat kemungkinan akan bangkit kembali dan membuat semesta mereka akan terlihat buruk. Setelah mendengar informasi Daishinkan mengenai kemungkinan yang paling buruk, suasana seketika menjadi hening. Gohan menundukkan kepalanya dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia sambil memikirkan nasib para pejuang lain yang saat ini masih bertarung di medan perang berbeda. Di sampingnya berdiri Piccolo yang juga terdiam. Gohan tanyakan apakah Pikkon, Yamoshi, dan yang lainnya berhasil dikalahkan oleh penyihir celestial. Saat ini wajah Piccolo sendiri berubah menjadi serius, sekaligus sulit mempercayai kenyataan yang baru saja terjadi. Dia seolah masih mengingat bagaimana kuatnya Pikkon saat dirinya berlatih. Piccolo sampai tidak menyangka kalau Pikkon dikalahkan oleh musuh. Padahal Pikkon mempunyai kekuatan luar biasa yang mungkin melampaui dewa kehancuran era sekarang. Sambil melipat kedua tangannya dan menundukkan kepalanya, wajahnya semakin dipenuhi beban juga. Piccolo menyadari bahwa musuh yang mereka hadapi jauh lebih berbahaya dan benar-benar monster yang sangat kuat. Namun dengan kini mengangkat kepalanya lagi, Piccolo menatap tajam ke depan, menyadari ada seseorang yang mungkin bisa mengalahkan Pikkon. Piccolo pernah mendengar di antara para penyihir celestial ada salah satu bagian tubuh Zarat bernama Kalimor, seperti layaknya Majin Buu. Dan Piccolo yakin makhluk itulah yang sudah mengalahkan pasukan surgawi termasuk merebut sisa kepompong. Piccolo lalu menutup matanya dengan berdiri tenang. Dia tampak sedang berpikir keras mengenai situasi perang yang semakin lama semakin memburuk. Wajahnya menunjukkan beban yang sangat besar karena sebelumnya sudah diberikan pesan oleh Pikkon bahwa dia dan Gohan yang harus mengakhiri perang ini dengan kekuatan mereka. Selain itu, mereka masih disibukkan dengan kemunculan para pasukan berjubah yang tiada habisnya. Dengan satu tangannya mengepal sangat erat karena kesal, dia sadar situasi sekarang sudah sangat genting. Dan di saat seperti ini, Piccolo tidak mungkin mengambil resiko untuk menggunakan segel Zalama lagi. Dia harus secara bijak menggunakan kekuatannya dalam keadaan yang paling penting agar mereka tidak dikalahkan oleh musuh dalam perang besar ini. Tapi kemudian, cerita pindah ke tempat lain di mana sebuah ledakan kosmik terjadi di luar angkasa. Gelombang kejutnya menyebar ke segala arah hingga melewati planet-planet di sekitarnya. Setelah ledakan itu, dua orang masih sedang melakukan bentrokan pertarungan dengan terus berpindah tempat ke berbagai alam semesta. Terlihat beberapa planet dan asteroid diterjang gelombang energi yang sangat besar dan dapat dirasakan oleh siapapun di berbagai penjuru kosmos. Sementara Kaioshin yang berdiri cukup jauh saat ini sedang menundukkan kepalanya dengan wajah lega. Champa yang sebelumnya terluka parah akibat serangan penyihir celestial kini sudah berhasil disembuhkan tepat waktu. Suasananya menjadi sedikit tenang meskipun pertarungan sebenarnya masih terus terjadi di angkasa. Kaioshin perlahan mengangkat pandangannya sambil melihat pertarungan Vegeta dan Taron yang masih berlangsung di kejauhan. Wajahnya dipenuhi rasa kagum sekaligus tidak percaya terhadap kekuatan Vegeta. Karena kekuatan Vegeta yang sekarang bahkan bisa mengimbangi kekuatan satu penyihir celestial. Sedangkan Beerus yang kini mengambil waktu istirahatnya menatap ke atas dengan ekspresi serius
tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Meski begitu, dia jelas memikirkan sesuatu yang berbeda dibandingkan Kaioshin yang polos. Karena sebelumnya dia sudah bertarung melawan Taron dan tahu bagaimana kuatnya buaya buntung itu. Di sebelahnya, Broly berdiri di atas sebuah batu angkasa dengan tenang. Dia juga menonton pertarungan dengan serius tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dan saat kita bergabung ke dalam pertarungan tersebut, Vegeta dalam wujud yang melampaui Ultra Ego atau mungkin Ultra Ego 2, kini tengah mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan pukulannya. Dengan penuh amarah dan teriakan keras, Vegeta bersiap untuk melepaskan sebuah pukulan terakhir. Dan gak disangka, pukulan Vegeta tepat mengenai pipi Taron dengan sangat keras sekali. Wajah Taron terpelintir akibat benturan dengan darah menyembur dari mulutnya. Sepertinya dia benar-benar merasakan kuatnya pukulan ego Vegeta. Akibatnya menghempaskan tubuh Taron sangat cepat menembus angkasa menuju sebuah planet di kejauhan. Di sini, dengan perubahan yang sudah Taron dapatkan, sepertinya masih dapat ditandingi oleh kekuatan baru Vegeta. Pada akhirnya, tubuh Taron menghantam sebuah planet dan menghancurkan sebagian planet tersebut dan masuk ke dalamnya. Planet itu pecah menjadi bongkahan-bongkahan besar yang terlontar ke segala arah. Gelombang kejutnya menyebar ke ruang angkasa, menunjukkan betapa dahsyatnya pukulan Vegeta. Vegeta yang saat ini melayang di ruang angkasa dengan tubuhnya yang dipenuhi luka akibat pertarungan yang sengit berjam-jam. Dia menatap dengan senyuman congak, merasa telah mendominasi pertarungan. Vegeta katakan, seberapa kuat pun buaya itu tidak akan bisa menandingi kekuatan yang melampaui Ultra Ego. Senyuman congak semakin tampak jelas, seolah mengejek lawannya yang dianggap sudah kalah itu. Vegeta tegaskan, Taron mungkin adalah salah satu penyihir celestial yang ditakuti oleh dewa kehancuran. Tapi Taron sama sekali bukanlah tandingan kekuatannya. Namun tiba-tiba Taron malah menghancurkan planet tersebut hingga hancur berkeping-keping. Ledakan itu menghasilkan gelombang besar yang mendorong seluruh batuan ke segala arah. Suasana berubah menjadi mencekam karena Taron ternyata masih tidak terluka parah. Taron mengangkat kedua tangannya sambil berteriak keras, meledakkan banyak kekuatannya. Taron mengangkat kedua tangannya sambil berteriak keras, meledakkan banyak kekuatannya. Energi hitam pekat mengalir keluar dari seluruh tubuhnya, memenuhi medan perang dengan aura yang mengerikan. Kaioshin sontak menjadi panik ketika melihat Taron bangkit dengan kekuatan sebesar itu. Matanya membelalak dengan keringat dingin, merasakan bahwa situasi sekarang menjadi sangat berbahaya. Sementara Beerus dengan wajah kesal dan penuh tekanan segera menggertakkan mulutnya sambil menatap ke arah pertarungan. Sebagai dewa kehancuran, dia menyadari Vegeta berada dalam posisi yang sangat berbahaya menghadapi penyihir celestial sendirian. Beerus yakin kemenangan tidak akan didapatkan melawannya seorang diri, ditambah Taron KW sedang menggunakan mode perubahan milik gurunya yang tahan terhadap serangan fisik. Beerus segera menoleh ke arah Broly dengan sedikit kesal. Beerus yang mulai kehilangan kesabaran menyampaikan bukankah Broly sudah dilatih oleh Whis sebelumnya. Jadi Beerus penasaran apakah Broly sudah bisa mengendalikan kekuatannya. Dengan tatapan tenang, Broly sampaikan dia memang sudah bisa mengendalikan kekuatan Super Saiyan legendarisnya. Tapi Broly tetap tidak akan bergerak sebelum Vegeta meminta bantuannya. Beerus yang benar-benar menjadi geram setelah mendengar jawaban Broly, menyebut Broly adalah Saiyan yang bodoh. Beerus tegaskan, tidak mungkin Vegeta bisa mengalahkan musuh seorang diri. Jadi, Beerus menyarankan agar mereka pergi untuk membantu Vegeta dan mengalahkan musuh bersama-sama. Dalam perang ini, ego pribadi jangan dibawa-bawa karena tujuan mereka sekarang adalah memenangkan perang ini. Sementara itu, Vegeta masih menunjukkan senyuman congak dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dia tetap meremehkan lawannya dan menanyakan apakah Taron masih ingin merasakan kekuatan Ultra Ego 2 miliknya ini. Jika demikian, Vegeta menyuruh buaya itu mempersiapkan diri karena musuh itu akan segera menerima kematiannya. Sedangkan Taron KW tidak menunjukkan rasa takut ataupun amarah. Sebaliknya, wajahnya sangat tenang seolah seluruh pertarungan tadi hanyalah bagian dari rencananya. Tatapannya lurus ke arah Vegeta dengan ekspresi dingin dan penuh keyakinan. Dia berpikir sepertinya teman penyihir celestialnya sudah berhasil mencuri kepompong terakhir. Dia katakan ritual akan segera dimulai
untuk membangkitkan Zarat kembali. Di sini Taron menunjukkan senyuman buayanya dan merasa dia sudah menang. Aura hitam mulai muncul di sekeliling tubuhnya, menandakan bahwa tujuan sebenarnya telah tercapai. Taron meminta Vegeta jangan repot-repot mengeluarkan kekuatannya lagi. Pertarungan tadi sudah cukup untuk mengisi energi Zarat. Taron mengucapkan terima kasihnya pada Vegeta dan Beerus karena sudah mau bermain dengannya. Sebaliknya, wajah Vegeta mulai menunjukkan keheranan. Senyuman congaknya menghilang karena tidak memahami apa maksud ucapan Taron dan mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia menanyakan apakah Taron berniat menyerah. Dengan melipat kedua tangannya di tengah puing-puing planet yang hancur, Taron mengatakan dia ingin menyudahi pertarungan ini. Tapi Taron ingatkan agar Vegeta jangan menganggap dirinya telah menang, tapi bisa menganggap bahwa ini masih ditunda. Dengan tatapan buaya darah, Taron mengatakan lagi, dia mempunyai tugas yang lebih penting untuk sekarang. Dia ingatkan, mereka akan segera melihat error yang sebenarnya dan akan musnah ketika raja mereka, yaitu Zarat, dibangkitkan kembali. Mendengar ucapan tersebut, baik Vegeta maupun Beerus menunjukkan keterkejutan bahwa Zarat mungkin akan segera kembali, meskipun mereka belum pernah melihatnya sama sekali. Sebuah portal hitam besar mulai terbuka di belakang tubuh Taron. Taron sampaikan untuk sekarang mereka bisa menghirup udara segar, tapi itu tidak akan lama lagi. Taron perlahan masuk ke dalam portal hitam sambil menyuruh mereka mempersiapkan diri. Dia tegaskan tidak akan ada yang bisa menghentikan penyihir celestial setelah mereka mendapatkan tubuh sempurna dengan kekuatan penuh. Dan Taron ingatkan kekuatan yang Vegeta keluarkan tadi sama sekali tidak akan bisa menyamai kekuatan penyihir celestial dan Zarat yang sebenarnya. Vegeta sontak menjadi kesal melihat lawannya sekarang malah memilih mundur. Vegeta menyuruhnya jangan kabur karena dia tidak peduli dengan rajanya. Vegeta malah berharap Zarat segera dibangkitkan karena dia bersumpah akan menghancurkan penyihir celestial dan Zarat selamanya. Portal hitam yang dimasuki Taron perlahan mengecil hingga hampir tertutup sepenuhnya, hingga menyisakan sedikit celah di mana Taron mengucapkan kata-kata terakhir bahwa Vegeta akan segera menyesal. Beerus melihat ke atas ke arah portal yang telah menghilang. Ekspresinya berubah menjadi terkejut sekaligus harus berpikir keras. Untuk pertama kalinya, Beerus mulai menghubungkan mundurnya Taron dengan informasi yang sebelumnya disampaikan oleh Daishinkan. Vegeta perlahan mendarat di atas batu angkasa setelah pertarungannya selesai. Dia berdiri diam sambil menundukkan kepalanya dan tubuh yang dipenuhi oleh luka-luka. Dia memukul batu angkasa dengan kekesalan karena gagal dalam menghabisi Taron yang memilih untuk mundur. Dengan sambil menatap ke bawah, dia terus menyalahkan dirinya sendiri karena malah membiarkan Taron lolos. Seharusnya dia menghancurkan buaya itu dan berjanji tidak akan melepaskannya jika buaya itu muncul lagi. Dengan kepalanya masih menunduk, di belakangnya Beerus berdiri sambil mengatakan sesuatu pada Vegeta. Beerus sampaikan mereka masih punya kesempatan untuk mengalahkan Taron nanti. Tapi sekarang Beerus akan segera pergi. Dengan menunjukkan keseriusannya, Beerus meminta Vegeta dan Broly untuk mencari dalang di balik munculnya pasukan berjubah di setiap planet. Meskipun lemah, tapi mereka selalu muncul lagi setelah dihancurkan. Selain itu, Beerus juga merasa kesal karena situasi perang berkembang jauh dari perkiraannya. Baginya, perang ini jauh lebih rumit daripada yang dia bayangkan. Kepompong sudah dicuri dan Pikon yang baginya bodoh malah dikalahkan juga. Vegeta menoleh ke arah Beerus dengan sedikit tenang. Setelah mendengarkan Beerus akan pergi, dia penasaran apakah Beerus akan kembali ke planetnya dan tidur seperti biasa lagi. Tapi Beerus yang kini menunjukkan senyumannya mengatakan dia mempunyai rencana lain meskipun situasi perang sedang memburuk. Sorot matanya penuh keyakinan memberi kesan bahwa dia mengetahui sesuatu yang belum diketahui orang lain. Beerus sampaikan dia akan pergi ke suatu tempat untuk melakukan hal yang lain. Beerus merasa Zarat mungkin akan bangkit lagi. Jadi, Beerus membutuhkan sesuatu untuk bisa melawannya. Beerus kemudian menoleh pada Kaioshin dengan wajah yang serius dan tegas. Beerus meminta Kaioshin untuk secepatnya pergi, membawanya dan Champa ke sebuah tempat. Kaioshin tampak sedikit bingung dan penasaran. Dia menatap Beerus dan jelas tidak tahu kemana tempat yang dimaksud. Beerus segera membentaknya dengan suara keras sambil mengangkat salah satu tangannya.
Ekspresinya menunjukkan bahwa situasi sudah begitu mendesak untuk dijelaskan panjang lebar. Jadi Virus akan segera memberitahunya setelah mereka berangkat. Kaioshin segera berdiri di samping Virus yang sedang menggendong tubuh Champa yang masih pingsan. Ketiganya mulai diselimuti aura Kai-Kai dan Kaioshin segera mengucapkan salam perpisahan pada Vegeta dan Broly. Setelah itu, ketiganya pun menghilang dari tempat itu, menyisakan ruang angkasa kosong dengan bekas teleport yang memudar. Vegeta berbalik menoleh pada Broly dan mengajaknya untuk menghancurkan semua musuh berjubah yang masih ada di setiap planet. Bila perlu, Vegeta sarankan untuk menghancurkan planet yang sudah tidak ada penghuni aslinya lagi. Dengan Broly masih serius, ia setuju dengan ucapan Vegeta. Matanya dipenuhi dengan tekad untuk segera pergi membantai para musuh yang masih berkeliaran. Saat ini kita masih belum diperlihatkan bagaimana perkembangan Broly yang sekarang. Kemudian cerita pindah lagi pada alam semesta ke-6, di mana Kaba dan Kepla segera mendekati Goku. Kaba merasa kagum pada Goku yang telah berhasil mengalahkan musuh kuat dengan begitu mudah. Kepla juga sudah merasa tersaingi, di mana dia berpikir kekuatan Goku sudah melampaui mereka sekarang. Namun, di saat mereka berbincang-bincang, Goku merasakan ada pertarungan yang sangat luar biasa sedang terjadi. Goku mengenal aura kini dan menanyakan pada Kaba dan Kepla apakah Raja Krista sedang melakukan pertarungannya juga. Kaba membenarkan dan memberitahu sebelumnya ada dua orang kuat yang menyerang planet ini. Satunya sudah dikalahkan oleh Goku dan satu lagi sedang bertarung melawan Raja Saiyan. Jadi, tanpa membuang waktu lagi, ketiganya pun segera pergi menjauh meninggalkan tempat itu menuju sang raja berada. Di tempat pertarungan sendiri, Raja Krista sedang melepaskan pukulan telak pada makhluk baru itu. Makhluk itu sampai memuntahkan banyak air liur dengan ketidakberdayaannya. Dengan membungkuk tidak berdaya, makhluk yang bernama Nisos itu nampak menghela napas berat dan kewalahan dalam menghadapi Krista. Tapi Krista yang tidak memberikan pengampunan sedikit pun segera melepaskan sebuah gelombang tenaga dalam teriakan yang besar. Seketika saja makhluk itu dihempaskan menuju ke bawah dengan sangat kencang sekali. Pada akhirnya menciptakan ledakan besar di tanah dengan gelombang yang mengguncang dan menyebar kemana-mana. Dan nampak makhluk itu tidak berdaya di tanah dengan tubuhnya sekarang tergeletak. Kaba yang sudah sampai di situ mengungkapkan kekagumannya melihat Raja Krista berhasil menumbangkan musuhnya juga. Krista menyuruh makhluk itu untuk segera pergi dari planet ini dan membawa para pasukannya pergi sekarang sebelum dia menjadi semakin marah. Kaba menyampaikan pada Goku, sejak Goku tidak ada, Raja Krista juga kembali melakukan pelatihannya dan berkata akan berkontribusi dalam perang ini. Goku tersenyum tipis dan sudah menduga sifat Saiyannya pasti yang menginginkan itu. Dimanapun mereka berada, Saiyan akan selalu haus akan pertarungan. Di saat Nisos perlahan bangun lagi, dia benar-benar tidak menduga bahwa penghuni planet ini mempunyai kekuatan yang begitu besar. Meskipun demikian, Nisos masih belum menyerah dan akan membuktikan kekuatannya sebagai pasukan elit Odisu. Dia akan menghancurkan Krista agar tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Namun, gak peduli dengan ocehan tersebut, Krista segera mengarahkan kedua tangannya bersiap untuk melanjutkan serangan berikutnya lagi. Krista mengulurkan kedua tangannya ke depan sambil menegaskan bahwa dia akan melenyapkan makhluk itu tanpa ada jejaknya sama sekali. Setelah itu, Krista segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran dengan mengumpulkan semua kekuatannya pada satu titik. Yang terlihat sebuah bola energi terkumpul pada kedua tangannya seperti dia hendak meniru gaya Vegeta dalam menggunakan jurus Final Flash-nya. Sebaliknya, Nisos merasa sangat kesal bahwa setiap ucapannya tidak pernah didengar. Dia menegaskan tidak akan kalah dari kekuatan seperti itu. Tapi dengan teriakan yang menggetarkan planet itu, Krista segera melepaskan gelombang energi laser berkekuatan tinggi yang meluncur cepat ke depan. Laser yang dia tunjukkan untuk melenyapkan makhluk itu yang kini melesat cepat seperti bola raksasa yang menelan apa saja yang dilewatinya. Pada akhirnya, tanpa bisa melakukan apapun, makhluk itu tergerus ke dalam serangan tersebut dengan teriakan terakhir yang menderita. Tapi di sini Krista menambahkan lagi daya energinya hingga semakin lama waktu berjalan, ledakan itu semakin besar terjadi. Kaba yang berada cukup dekat dari posisinya
nampak berusaha menahan diri dari dampaknya. Setelah ledakan berakhir, Kaba nggak bisa menyembunyikan kesenangannya dan merasa Raja Krista sudah berhasil mengalahkan makhluk tersebut. Di sini, Raja Krista masih tetap diam, menunggu apakah makhluk itu sudah mati atau belum. Sampai tiba-tiba Kaba sontak dikejutkan saat melihat hal yang tidak terduga terjadi. Rupanya makhluk Knisos masih hidup, meskipun sekeliling tempatnya berada sudah hancur menjadi lubang yang sangat dalam. Saat mendekat padanya, Knisos mengatakan dia sudah bilang kalau serangan seperti itu tidak akan bisa membunuhnya. Krista yang sudah cukup kelelahan setelah mengeluarkan energi besar tadi merasa sangat mengesankan melihat makhluk itu bisa berdiri kokoh di sana. Kaba saja bahkan merasa mustahil mengapa serangan Raja Krista bisa tidak berefek kerusakan pada tubuhnya. Di sini Krista mengungkapkan kekagumannya pada makhluk itu, tapi dia tegaskan bahwa serangan dia berikutnya tidak akan bisa dibendung makhluk itu seperti tadi. Mendengar itu sontak membuat Knisos tersinggung. Dia tegaskan dirinya bahkan belum menggunakan 100% kekuatannya, jadi jangan sombong di hadapannya. Kemudian Krista segera mengarahkan kedua tangannya lagi ke depan. Krista sampaikan ini terakhir kalinya dia bermain dengan makhluk itu, karena ini akan menjadi serangan terakhir untuk menghapus Knisos dari keberadaan. Namun tiba-tiba Knisos segera meledakkan kekuatannya secara besar-besaran, melakukan sesuatu untuk meningkatkan kekuatannya sekarang. Merasakan tekanan kekuatan yang luar biasa, Krista sampai menghentikan serangannya dan fokus memperhatikan apa yang bakal dilakukan makhluk itu. Hingga akhirnya Knisos menunjukkan perubahan barunya dengan menumbuhkan ekornya seperti Frieza. Selain itu, aura kekuatannya sekarang jauh lebih kental dibandingkan sebelumnya. Dengan penuh percaya diri, Knisos meyakini bahwa Krista pasti merasa putus asa sekarang saat melihat kekuatannya ini. Meski begitu, Krista kembali menunjukkan senyuman percaya dirinya. Dia mengatakan bahwa pertarungan sekarang sepertinya akan sangat menarik. Kesal mendengar itu, Knisos segera meledakkan kekuatannya dan berkata akan membungkam kesombongan Krista sekarang juga. Setelah itu, dia langsung melesat cepat menuju Krista untuk melakukan serangannya. Dalam pukulan pertama yang dilancarkan makhluk itu, dengan sigap segera Krista hindari sambil mencengkram pukulannya. Dengan masih memegang tangannya, Krista mengakui kekuatan makhluk itu telah tumbuh sangat kuat. Jadi Krista bertekad dia juga tidak boleh bermain-main dan harus mengerahkan seluruh kekuatannya juga. Makhluk itu meremehkan bahwa Krista pasti hanya sedang mengigau saja. Sebagai pasukan elit Odisu, kekuatannya melampaui semua makhluk yang ada di alam Zeno. Tapi Krista segera membuktikan dirinya dengan memukul perut makhluk itu sangat keras. Krista tegaskan dia adalah satu-satunya Saiyan jenius yang terlahir di alam ini. Dengan usianya yang sudah mencapai 1000 tahun, sudah banyak pertarungan yang dia lewati sejak dulu. Jadi, makhluk seperti Knisos sama sekali tidak akan mengagetkannya lagi. Tapi, di saat bicara seperti itu, Knisos manfaatkan kesempatan untuk segera menghajar Krista menggunakan serangan dengkul kopong. Setelah itu, dia menghantamnya lagi dan menghempaskannya menuju ke bawah. Dalam hempasan yang sangat kencang itu, tubuh Krista berakhir menghantam tanah, menciptakan ledakan yang sangat luar biasa besar. Nggak berhenti sampai situ, Knisos menciptakan bola energi kecil-kecil di seluruh jari tangan kanannya. Dia berkata ini akan menjadi serangan terakhir dan akan menghancurkan planet ini selamanya. Sebuah bola energi kemudian dilepaskan oleh Knisos menuju ke bawah pada tempat Krista yang terjatuh. Saat ini Krista yang berbangun melihat sebuah bola energi melesat padanya dan berpikir dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikannya. Jika dia menghindar, maka planet ini mungkin akan hancur. Jadi, dengan semua teriakan yang besar, Krista mengeluarkan banyak kekuatannya sambil mengarahkan kedua tangannya ke depan lagi. Sebuah energi laser kemudian keluar dari tangannya, melesat ke atas menuju bola energi yang dilemparkan oleh Knisos. Dua serangan energi langsung beradu dengan sangat sengit, menghasilkan dampak guncangan yang sangat besar di planet Saiyan ini. Goku bahkan sampai memperhatikan dengan serius. Dia berpikir kedua orang yang sedang bertarung sangat kuat. Goku juga masih penasaran sampai di mana sebenarnya batas kekuatan Krista, karena saat mereka bertarung sebelumnya, Goku belum melihat kekuatan penuh dari Raja Saiyan ini. Sampai kemudian, dalam teriakan yang sangat besar, Krista menambah lagi daya serangannya hingga energinya sekarang menjadi semakin dahsyat. Pada akhirnya terjadi ledakan di tengah-tengah yang membuat Knisos sendiri
terkejut melihat bagaimana serangannya bisa dihentikan oleh Krista. Nisos menanyakan bagaimana Krista bisa mempunyai kekuatan sebesar ini. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa menandingi kekuatannya sebagai seorang elit Odisu. Krista mengatakan tidak peduli siapapun Nisos, di setiap alam semesta pasti mempunyai orang-orang yang sangat kuat. Hal itu karena Krista pernah bertarung melawan Goku, dewa kehancuran alam semesta ini. Dan dari situlah pikirannya terbuka bahwa masih banyak orang yang harus dia lampaui setelah 1000 tahun. Semakin marah dengan ocehan tersebut, Nisos segera meledakkan kekuatannya lagi, mengumpulkan semua kekuatan untuk satu serangan tunggal. Pada akhirnya, dia melepaskan sebuah ledakan energi yang menggerus tubuh Krista di dalamnya dan berharap menghancurkannya. Setelah ledakan berakhir, menyisakan asap tebal dengan Nisos nampak bernapas ngos-ngosan. Namun, setelah asap menghilang, Krista nampak baik-baik saja, bahkan tidak mendapatkan luka yang fatal di tubuhnya. Krista mengatakan permainan sudah berakhir. Dia mengangkat satu tangannya untuk menggunakan jurus pamungkas yang selama ini masih dia simpan. Sebuah bola energi bercahaya muncul di atas telapak tangannya, sebuah energi yang terasa sangat familiar bagi kita semua. Bahkan Goku saja sampai terkejut dan menyadari teknik tersebut mirip sekali dengan teknik pamungkas milik Gogeta. Krista sampaikan serangan ini akan merobek seluruh tubuh Nisos dan tidak akan menyisakan jiwanya sedikit pun. Kemudian Krista menggenggam bola energi itu di tangannya, mengeluarkan percikan cahaya bersinar seperti layaknya Stardust Breaker. Krista katakan tidak peduli dari manapun asal Nisos, baik dari alam semesta Zeno maupun bukan, terkena serangan ini maka semuanya akan berakhir. Setelah itu, dengan sambil menggenggam tekniknya, Krista segera melakukan gerakan menyerang ke arah Nisos. Dalam teriakan besarnya, Krista katakan serangan ini untuk melindungi planetnya dari makhluk seperti Nisos. Melihat serangan itu datang, Nisos nampak terkejut, bahkan membeku diam, tidak bisa melakukan apapun lagi untuk menahannya. Pada akhirnya, Krista berhasil menghantamnya menggunakan serangan itu dan melewati tubuhnya setelah menyerang. Di belakangnya, tubuh Nisos hancur berkeping-keping, mengeluarkan banyak cahaya dan percikan cahaya warna-warni dari kekuatan Krista yang sangat luar biasa ini. Pada akhirnya, tubuh Nisos lenyap sepenuhnya tanpa tersisa lagi. Sebagai Saiyan yang sudah hidup 1000 tahun, pengalamannya tentu nggak bisa diremehkan lagi, dan kekuatannya mungkin masih banyak yang dirahasiakan. Lalu bakal seperti apakah kelanjutannya? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.